Ini hypertrophy ventricle yang aku ajarin kamu sekarang pakai kriteria Sokolov-Lyon. Oke, tadi aku bilang gagal jantung bisa dua, bisa kanan, bisa kiri. Maka kalau terjadi gagal jantung kanan, let's say aku gambar jantung. Oke, ini jantung kanan. Kalau terjadi gagal jantung kanan, maka darah akan numpuk di daerah kanan. Maka lama-lama si jantungnya akan terbiasa dengan tekanan yang besar, maka jantungnya akan menebal. Ya, teman-teman kalau yang suka nge-gym, kalau nge-gym ngangkat beban lama-lama ototnya gede. Sama. Jantung kamu kalau darahnya numpuk doang, itu kan beban juga. Jadinya akan membesar juga atrium dan ventricle-nya. Jadi salah satu ciri dari gagal jantung adalah pembesaran atrium dan pembesaran ventricle. Oke, yang kedua, kamu harus tahu, jantung kamu itu kan suspended, ya. Jantung kamu itu bukan tiduran di atas diafragma, enggak. Ya dia suspended, sebenarnya dia gantung gitu. Jadi jantung kamu itu bisa muter ke kiri, bisa muter ke kanan. Kamu bayangin kalau ada sesuatu yang digantung, terus tiba-tiba satu sisi lebih berat. Let's say dia gagal jantung kanan gitu ya, satu sisi lebih berat. Maka dia akan muter ke arah yang lebih berat dong. Ya kan? Dia akan miring ke arah yang lebih berat. Sehingga selain ada pembesaran atrium dan ventricle, sebenarnya kamu akan bisa melihat perpindahan aksis. Perpindahan aksis jantung. Oke, kita yang hari ini aku mau bahas ini dulu. Pembesaran atrium sama pembesaran ventricle dulu. Oke, jadi kita balik ke atas. Nah, untuk bicara atrium, kita harus melihat gelombang P, teman-teman. Ya, kalau di atrium kanan, kita pakainya tinggi dari gelombang P. Kalau tingginya lebih dari 2,5 kotak kecil, itu P pulmonal. Kalau atrium kiri, kita mainnya lebar. Kalau lebarnya lebih dari 2,5 kotak kecil, itu namanya P mitral. Dok, kalau pasiennya gagal jantung kongestif gimana dok? Kanan kena, kiri kena. Maka kamu harus jumlahin dua-duanya. Maka dia tingginya harus lebih dari 2,5 kotak, lebarnya juga lebih dari 2,5 kotak kecil. Ya, atrium tidak ada istilah hipertrofi atrium, itu nggak ada. Ya, untuk atrium istilah yang kita pakai adalah dilatasi atrium. Oke, dilatasi atrium kiri, lebarnya lebih dari 2,5, kanan tingginya lebih dari 2,5. Kalau bilateral, maka tinggi dan lebarnya dua-duanya lebih dari 2,5 kotak kecil. Bisa paham ya teman-teman sampai sini ya? Nah, sekarang yang kita akan masuk ke pembesaran ventricle. Oke, nah pembesaran ventricle itu tergantung ventricle mana yang membesar, EKG-nya akan menunjukkan gambar yang berbeda. Oke, kalau teman-teman ingat, kemarin aku sempat touch dikit. Kalau kita ketika melakukan EKG, kan ada lead yang dipasang di dada. Itu yang kita sebut sebagai chest leads. Chest leads itu kita pakai untuk melihat jantung kanan atau jantung kiri, gitu kan. V1, V2 itu lebih ke arah jantung kanan, V3, V4, V5, V6. Makin ke V6, makin dia ke arah jantung kiri. Ini V5, ini V6. Kayak makin dia ke arah jantung kiri. Oke, jadi ketika di V1 dan V2, karena dia melihatnya jantung kanan, ketika jantung kanannya kontraksi, ketika jantung kanannya kontraksi, dia akan defleksi positif. Kontraksi jantung kanan. Ingat, V1, V2 melihat jantung kanan. Jadi ketika jantung kanannya kontraksi, dia akan defleksi positif. Sedangkan di V5, V6, defleksi positifnya ini adalah kontraksi jantung kiri. Karena V5, V6 lebih melihat ke kiri. Teman-teman sampai di sini masih bisa ngikutin ya. Oke. Nah, tapi jantung kan kalau kontraksi pasti ke kiri dan kanan. Berarti di V1 dan V2 kamu akan bisa lihat ada defleksi yang ke bawah. Nah, defleksi yang ke bawah pada V1 dan V2 pasti gede. Kenapa lebih gede dok daripada yang jantung kanan? Padahal V1 V2-nya lihat jantung kanan. Karena tebel ototnya beda.
Jantung kiri ototnya lebih tebal. Jadi kalau kamu lihat V1 yang normal, kurang lebih kayak gini teman-teman. V1 yang normal tuh kurang lebih kayak gini. Ya, dalam dia S-nya. S-nya ini melihat jantung kiri, ini melihat jantung kanan. Paham ya teman-teman ya? Sekarang V5, V6. Ya, V5, V6, S-nya kecil. Karena S-nya itu melihat jantung kanan. Tapi, gede banget ini. R-nya besar sekali. Karena dia melihat jantung kiri, maka defleksi positifnya jantung kiri, defleksi negatifnya ini jantung kanan. Teman-teman bisa paham sampai di sini? Oke. Jadi, kira-kira kalau ini aku hapus dulu biar nggak mengganggu. Oke. Jadi, sekarang let's say kita mau melihat hypertrophy ventricle kanan. Oke. Kira-kira kalau di hypertrophy ventricle kanan, V1, V2 yang membesar, yang R atau yang S, teman-teman? Ini R, ini S. Oke. Kalau ventricle kanannya sekarang membesar, berarti listrik yang di kanan jadi gede, kira-kira di V1 yang ngebaca yang R-nya atau yang S-nya? Yang R-nya. Maka kalau di hipertrofi ventricle kanan, R di V1, V2 akan makin besar. Oke, sedangkan kalau di V5, V6 yang makin besar yang mana? R-nya atau S-nya? Yang menggambarkan jantung kanan di V5, V6 yang mana? S-nya. Maka kamu akan temukan S di V5, V6 akan membesar pada hipertrofi ventricle kanan. Oke, sekarang kita lihat jantung kiri, hipertrofi ventricle kiri. Pada hipertrofi ventricle kiri, berarti kalau di V1, V2, V1, V2 yang gambarin jantung kiri yang mana? Yang S-nya. Berarti kamu akan lihat S di V1, V2 itu akan besar. Oke, atau kamu bisa lihat R di V5, V6-nya dia akan membesar. Oke, nah membesar apa enggaknya seberapa besar dok? Hitung kotaknya berapa kotak? Nah itu kriteria Sokolowlion. Di Sokolowlion dia bilang ventricle kanan itu membesar kalau dia lebih dari 7 kotak kecil. S-nya kalau lebih dari 7 kotak kecil. Kalau dijumlah, kita jumlahin, kalau dijumlah dia lebih dari, jadi R ditambah S gitu ya, dia akan lebih dari 10 kotak kecil. Oke, ini Sokolowlion. Oke, di ventricle kiri dia lebih dari 25 kotak kecil. R-nya juga sama, 25 kotak kecil. Kriteria berikutnya kalau dijumlah R plus S-nya, dia akan lebih dari 35 kotak kecil. Oke, ini aku pisah aja teman-teman biar kalian nggak pusing. Ini untuk ventricle kanan, ini untuk ventricle kiri. Oke, ini yang ada di atas. Oke, nah teman-teman kalau di sini, jadi untuk ventricle kanan ada 3 kriteria. Apakah tiga-tiganya harus penuh? Enggak, salah satu aja penuh, itu sudah termasuk hypertrophy ventricle. Di ventricle kiri juga sama. Ya, salah satu kriteria terpenuhi itu sudah masuk hypertrophy ventricle. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya nggak teman-teman? Yang tugas kalian di sini adalah ngafalin angkanya sebenarnya. Bisa? Oke, itu kriteria Sokolowlion. Ya, kriteria Cornell itu penjumlahan R di AVL, S di V3. Ya, kalian udah, aku yakin cukup pusing dengan ini. Jadi, Cornell kita nggak bahas. Ya, kita hafalin Sokolowlion aja. Oke, ada yang mau ditanya dulu nggak? Aman? Oke, kalau aman, kita akan lihat sekarang EKG. EKG. Terus aku mau kita coba apply gitu ya, Sokolowlion untuk menentukan pasiennya heart ventricle yang kiri atau yang kanan yang membesar. Oke.
Semangat teman-teman. Ternyata nggak nyampe. Kardiak apa CS. Besok ya kita bahas ACS. Oke, yuk coba lihat soal yang ini kira-kira ini heart failure-nya eh, kiri atau kanan. Kalau nggak kelihatan, aku izin gedein ya V1 sampai V6-nya. Oke, coba kalian apply kriteria Sokolov-Lyon di sini. LVH atau RVH, right atau left ventricular hypertrophy. Oke, bingung? Agak lama ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, aku sambil bahasin buat kalian ya, biar kalian nggak bingung. Yuk, kita lihat kalau mau tahu LVH atau RVH, kita harus pakai kriteria Sokolov-Lyon. Sokolov-Lyon bilang kalau di RVH, ingat aja, RVH itu kita pakainya V1, V2. V1, V2-nya lebih dari 7 kotak kecil. Ini kriteria pertamanya. Yuk kita coba nilai pasien kita RVH apa enggak. Yuk, V1-nya. R-nya tuh yang mana? Ini. R selalu yang defleksi ke atas, ya, yang defleksi ke bawah itu S atau Q, terserah lah, gitu ya. Di sini R-nya kita hitung, ada nggak 7 kotak kecil? Oke, dari isoelektrik, garis isoelektriknya di sini, jadi kita mulai ngitung dari sini. 1, 2, 3, 4, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8,5 dia. Berarti dia sudah lebih dari 7 kotak kecil. So, kalau Leon bilang salah satu kriteria terpenuhi, maka diagnosisnya tegak. Berarti di kasus ini RVH-nya sudah tegak sebenarnya. Tapi kalau mau iseng boleh nggak ngitung V5-nya? Boleh. Yuk kita coba lihat V5 atau V6-nya. Oke. Sokolov-Lyon bilang kalau mau lihat RVH, V5 dan V6-nya, S-nya harus lebih dari 7 kotak kecil juga. Oke, S-nya dari mana dok? Dari sini. Yuk, ini isoelektriknya kita ngitung. Ya, ini mungkin 1,5 lah ya. 2, 3, 4, 5. Ya, jadi 5,5. Sudah terpenuhi belum kriterianya? Belum. Tapi nggak apa-apa, kita udah punya satu gitu ya, udah terpenuhi. Oke, ingat nggak kriteria ketiga? Kriteria penjumlahan. Kalau kamu jumlahin yang 8,5 ini dengan yang 5,5, dia harus lebih dari berapa kotak? 25 bukan, 10. Ya, untuk RVH, kita penjumlahan R dan S-nya itu 10 kotak. Pasien kita ini 8,5, ini 5,5, udah pasti lebih dari 10. Jadi kalau ditanya, pasien ini ada RVH-nya nggak? Pasti ada. RVH selesai. Sekarang kita hitung LVH-nya. Ada nggak left ventricular hypertrophy? Oke, di V1, V2, dia pakainya yang S. S-nya harus lebih dari 25 kotak kecil. Teman-teman, 25 kotak kecil tuh gede banget, teman-teman. 5 kotak besar. 25 kotak kecil. Lah, ini V1-nya kecil begini, satu kotak besar aja, satu kotak besar aja nggak ada gitu kan. Gimana 5 kotak besar? Jadi, apakah LVH dari kriteria V1, V2? Tidak LVH. Oke, sekarang kita lihat LVH di V1, V5, V6. Ya, kita akan lihat R-nya apakah lebih dari 25 kotak. Ya, nggak mungkin lebih dari 5 kotak kan di sini, teman-teman lihat aja nih.
nggak bakal, ini paling cuma dua kotak besar gitu ya, nggak lima kotak besar. Berarti tidak juga. Ya, apakah dijumlahkan bisa jadi 7 kotak besar, dijumlahkan jadinya 35 teman-teman. Ya, ini paling cuma dua, ya ini paling cuma dua atau tiga, ya nggak mungkin jadi 7 kotak besar. Jadi apakah pasien ini ada LVH-nya? Tidak ada LVH-nya. Jadi kita coret kayak gitu. Oke, sampai sini bisa paham? Ini adalah kasus RVH, right ventricular hypertrophy. Oke, berikutnya teman-teman yang ngitung ya, coba ya. Aku gedein dulu. Oke, udah kelihatan ya? Yuk, coba dikerjain teman-teman. Kayak LVH, LVH. Betul, kelihatannya kayak LVH ya. Oke, ini sekarang V1, V2, V5, V6. Kita lihat RVH-nya dulu. Oke, right ventricular hypertrophy bilang V1, V2, R-nya harus lebih dari 7 kotak. Ini R-nya ada nggak? Ada. Nggak ada R-nya, cuman ada yang ke bawah doang. Ya, jadi tidak terpenuhi kriteria pertama. V5, V6, yuk kalau di kriteria RVH dia harus lebih dari 7 kotak kecil S-nya. Ini S-nya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang defleksi ke bawah kan? Berarti tidak terpenuhi. Di jumlah juga 0 tambah 0 ya 0. Berarti ini tidak mungkin RVH. Yuk kita sekarang hitung LVH-nya. LVH kriterianya bilang R-nya harus lebih dari 25 kotak. Sorry, S lebih dari 25 kotak pada V1, V2. Yuk kita hitung. Ini satu kotak besar, dua kotak besar, tiga kotak besar, empat kotak besar. Ini udah 20 ya. Yuk kita hitung. Ini isoelektriknya berarti satu, dua. Ini dua. Ini satu, dua. Dua juga. Berarti ini 24 kotak besar. Sudah terpenuhi belum? Belum. Sorry, 24 kotak kecil. Sudah terpenuhi belum? Belum. Kita pakai kriteria V5, V6 sekarang. LVH itu R di V5, V6 itu lebih dari 25 kotak besar. Yuk kita ambil V5 ya. Ini isoelektrik. Oke, let's say ini berapa? Ini 4 deh ya. Kita ratain aja 4, ini 5, ini 5, ini 5. Itu ya, berarti baru berapa nih? Baru 19 kotak. Terpenuhi nggak? Enggak terpenuhi. Tapi ingat, kita punya kriteria tambah ya, penjumlahan. Kalau ditambah di R tambah S lebih dari 35 kotak. 24 tambah 19 lebih dari 35? Lebih dari 35. Berarti diagnosis LVH-nya tegak. Teman-teman paham sampai di sini? Oke. Karena waktunya tinggal dikit, aku mau ajarin kalian cara nyontek dikit. Teman-teman kalau ngitung Sokololion agak susah ya teman-teman ya. Harus ngezoom yang ngitung kotak jumlah kotaknya berapa. Ada cara sebenarnya supaya kalian bisa apa ya, paling nggak dapat clue lah. Ini arahnya ke LVH atau arahnya ke RVH. Ya, ini berangkat dari konsep bahwa jantung kita akan muter kalau ada pembesaran. Jadi let's say yang membesar jantung kanan. Di sini let's say dia membesar. Maka jantungnya akan muter ke kanan. Perputaran ini kita nilai dengan aksis. Ya, aku nggak sempat ngajarin kalian aksis dari awal, jadi pegang aja ini. Aksis itu dinilai dari lead 1 dan lead AVF. Ada yang pakai lead 1 dan lead 3 boleh ya, tapi biasanya kita pakai lead 1 dan lead AVF. Aksis normal itu lead 1 dan lead AVF-nya harusnya defleksinya ke atas, naik ke atas dua-duanya. Ya, kalau pada right ventricular hypertrophy RVH, maka kamu akan lihat 1 dan AVF-nya saling mendekat.
lihat puncaknya. Puncaknya saling mendekat. Ya, jadi kita pakai singkatan right reaches. Dua-duanya saling mendekat. Right reaches. Oke, LVH itu satu AVF-nya saling menjauh. Jadi satunya ke atas, AVF-nya ke bawah. Ini L, left ventricular hypertrophy. Ya, ujungnya puncaknya saling menjauh. Ya, kita bilang leaves, saling meninggalkan. Jadi RR, right reaches, left leaves, gitu, saling meninggalkan. Oke, jadi kalau teman-teman balik kita ke EKG quiz yang tadi, terus kita lihat, oh ini dokternya nanya nih, ini LVH atau RVH. Oke, kamu tinggal lihat aja. Satu sama AVF atau satu sama tiganya. Kalau kamu lihat di sini, satu sama AVF-nya sebenarnya dua-duanya masih normal. Ya, jadi nggak berhasil pakai cara cepat. Tapi kalau kamu lihat satu sama tiga, wah kelihatan nih, satunya ke atas, tiganya ke bawah. Kamu bisa jadi indikasi, oke ini aksis ada deviasi sebenarnya. Deviasinya kemana? Mereka saling menjauh, berarti deviasinya arahnya ke kiri. Kalaupun di sini ada hipertrofi, kemungkinan hipertrofinya hipertrofi kiri, kayak gitu. Ya, itu kurang lebih cara curangnya. Let's say yang tadi ya, yang soal RVH ini. Oke, kamu akan lihat di RVH nih, lihat lead satu dan lihat AVF ya. Oke, kamu lihat lead satunya gimana? Lead satunya bifasik, ada yang naik, ada yang ke bawah. Kalau kayak gini gimana dok? Kita ngitungnya. Kamu lihat lebih dalam yang mana? Lebih dalam yang ke bawah apa lebih dalam yang ke atas? Itu akan nunjukin kamu arahnya kemana. Ya, kalau di sini dia lebih dalam yang ke bawah. Jadi kamu anggap aksisnya ke bawah aja. Kamu anggap lead satunya kayak gini. Oke, AVF-nya naik ke atas. Jadi kalau kamu deketin satu dengan AVF-nya, mereka saling mendekatkan puncaknya. Ini yang kita sebut right reaches. Ya, ini bisa jadi salah satu indikasi, oke ini pasien jangan-jangan RVH. Kayak gitu. Oke, teman-teman bisa paham ya? Itu aku mau kasih kalian satu soal lagi, tapi aku cari EKG yang bagus dulu ya. Nggak ada lagi teman-teman, adanya EKG-nya yang susah dilihat. Em, tapi nggak apa-apa deh. Bentar, aku pilihin dulu teman. Oke, oke, ini pusing, EKG-nya pusing. Kalian jangan fokus di kotaknya. Aku nggak minta kalian hitung kotaknya. Oke, tapi berdasarkan aksisnya kira-kira ini right ventricular hypertrophy atau left ventricular hypertrophy. Betul. Ya, kalau kalian pakai patokan aksis, kalian akan lihat, ini aksis satunya arahnya ke bawah. AVF-nya arahnya ke atas. Ini saling mendekat. Ini adalah kasus RVH, hypertrophy ventricle kanan. Kayak gitu. Ya, satu lagi, sorry ya, aku adanya EKG yang begini. Oke, ini sebenarnya nggak bisa pakai aksis. Ya, ini kalian harus hitung mau nggak mau. Soalnya aksisnya dua-duanya naik ke atas. Ya, tapi kalian bisa lihat nih, ini ada T inversi di sini, ada strain pattern sebenarnya. Next time, ya, kalau sempat kita belajar kita akan bahas. Ya, tapi kalau ini kamu hitung jumlah kotak-kotaknya, kamu akan dapat lebih dari 25 kotak kayak gitu. Oke, hari ini kita sampai di sini dulu. Besok kita harus kerja keras nih teman-teman. Banyak topik yang harus kita bahas. Thank you buat hari ini. Jangan jangan kecapean teman-teman ya, udah mau ujian. Terus hari besok mungkin aku akan kirim kalian soal endokrin ya. Harap dikerjain. Thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi.